Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Prafiutami. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Banyuwangi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu rekan sejawat dari SD Negeri 4 Ringin Pitu yang telah hadir dalam seminar pendidikan saya mengenai diseminasi budaya positif modul 1.4. Selanjutnya, di sini saya akan membuat aksi nyata mengenai menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Selamat datang guru hebat, mari bersama-sama berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Baiklah, di sini dalam budaya positif ini ada 6 konsep utama modul budaya positif. Yang pertama ada disiplin positif. Yang kedua ada motivasi perilaku manusia, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan juga restitusi. Yang ketiga ada perubahan paradigma belajar, keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, ada 5 posisi kontrol tentang restitusi, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Selanjutnya mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. 4, bergotong royong. 5, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Apakah ini sudah ada dalam diri peserta didik kita di SD kita, Bapak Ibu? Sudah ada beberapa yang sudah dan ada beberapa yang belum. Dan tugas kita sebagai pendidik berarti kita mengajarkan kepada anak-anak, kita membersamai anak-anak. Karena hakikatnya guru itu tidaklah mendikte anak-anak menjadi apa yang seperti kita inginkan. Tugas kita adalah membersamai anak, menuntun anak sesuai dengan kodrat alam, yaitu kodrat bawaan mereka, sesuai dengan kodrat zaman yang ada sekarang. Jadi kita tidak bisa menyamakan pendidikan zaman dahulu dengan zaman sekarang, karena pasti akan berbeda. Dan tugas kita sebagai guru mengikuti kodrat zaman dan menuntun anak-anak kita, peserta didik kita, agar selamat dan agar bahagia. Pendidikan itu tujuan adalah selamat dan bahagia. Sekarang tuliskan keyakinan kelas atau nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Ada banyak sekali nilai kebajikan. Anak-anak disiplin, anak-anak bertanggung jawab, anak-anak berintegritas, anak-anak bisa mengakui kesalahannya, anak-anak bisa bergotong royong. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Ada banyak sekali nilai kebajikan yang selama ini yang kita tahu hanya yang penting itu baik, tapi pembagiannya ada banyak. Ada hal seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan masih banyak lagi nilai-nilai dari nilai kebajikan. Selama ini Bapak Ibu guru mungkin kalau anak itu bisa mengusaha berarti anak itu belajar baik, anak itu bisa melakukan apa-apa sendiri berarti belajar baik. Ada banyak sekali hal tersebut. Nah, di sini ada beberapa tentang sikap mungkin anak-anak yang ada di sekolah kita yang tanpa kita sadari itu nilai kebajikannya akan berbeda-beda. Yang pertama, ketika anak meminjam sesuatu kemudian mengembalikan ke tempatnya, itu adalah nilai kebajikan namanya integritas. Dia berani meminjam, dia juga berani mengembalikan. Artinya dia sudah berintegritas, dia bisa dipercaya. Kemudian ketika dilarang mengganggu orang lain, itu adalah nilai dari kebajikan untuk keamanan. Kenapa? Karena dia sudah jangan mengganggu orang lain, berarti
dia juga menjaga keamanan buat dia dan juga menjaga keamanan untuk orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu adalah nilai kebajikan mandiri di mana anak-anak kemudian menyadari bahwa oh, kalau saya bisa hadir sebelum jam pelajaran dimulai, berarti anak itu sudah membuat dirinya menjadi anak yang mandiri, bisa mempersiapkan tanpa harus disuruh. Kemudian ada dilarang melakukan kekerasan, itu juga di keamanan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, itu adalah tanggung jawab. Ketika anak sudah tidak menggunakan narkoba, berarti anak sudah bertanggung jawab dengan dirinya setidaknya dan untuk lingkungannya. Itu nilai kebajikan kecil yang kemudian ada di anak-anak kita yang tanpa kita sadari, ternyata anak-anak itu sudah mulai punya. Tapi kita sebagai guru kadang tidak tahu pembagiannya ada di mana. Yang kita tahu hanya anak-anak mulai bersikap baik. Kemudian bergantian atau menunggu giliran itu adalah integritas, artinya dia bisa menghargai orang lain, tidak menyerobot antrian, berarti dia sudah mulai berintegritas untuk bisa dipercaya tadi. Dilarang merokok juga keamanan, menggunakan masker itu adalah nilai kebajikan kesehatan. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi nilai kesehatan kebajikannya buat orang lain. Dia sudah mulai menghargai di situ. Dan berjalan di kelas dan koridor tanpa berlari, anak-anak diajarkan itu adalah keamanan. Karena ketika mereka berlari, mereka bisa terjatuh, itu sudah tidak aman. Selanjutnya, di sini saya akan menunjukkan tentang tugasnya dan tugasnya. Oh, ada tugasnya. Kira-kira ada yang bisa menebak tugasnya sebelah sini punya siapa, yang sini punya siapa? Guru. Yang kiri guru. Yang kiri guru dan yang kanan adalah murid atau peserta didik atau anak-anak kita di sekolah. Ya, tugas guru adalah mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan. Karena ada anak-anak bertanya tentang hal-hal yang bahkan di luar pelajaran. Hal sepele pun mereka tanyakan, ya sudah, cuma tugas kita sebagai guru menjawab segala pertanyaan tersebut. Kita memberi nilai, karena ketika anak-anak kemudian melakukan asesmen ujian, mereka berhak mendapatkan nilai dan itu hak mereka dan itu kewajiban kita memberi nilai. Kemudian ada mengatur kelas. Mengatur dalam hal seperti apa? Mengatur artinya kita membuat kelas bagaimana menjadi kelas yang aman, nyaman, dan kelas itu terkendali. Menegakkan peraturan kelas atau sekolah, kemudian menjalankan keyakinan kelas, dan peduli terhadap semua murid. Menjadi guru tidak boleh menjadi guru yang pilih kasih. Semua anak meskipun itu nanti akan berbeda-beda sifatnya, sikapnya, kita sebagai guru tidak boleh menjudge anak itu nanti tidak baik. Karena setiap anak hakikatnya punya kodrat alamnya masing-masing yang dibawa sejak lahir. Pola belajar itu pasti akan berbeda. Ada yang pola belajarnya suka lebih dilem, lebih bermanja dengan gurunya, oke. Tapi mungkin ada yang sedikit dengan sedikit keras, ada. Karena setiap anak tadi kembali berbeda. Tugas anak seperti apa? Yaitu belajar, mencoba untuk menghasilkan yang terbaik dari dirinya. Bertanya jika tidak paham dan mengikuti peraturan. Kemudian ada menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan guru ketika guru sedang menjelaskan atau orang yang lebih tua sedang memberi tahu sesuatu, dan memeriksa tugas kembali, artinya setelah tugas tadi dikerjakan diperiksa kembali. Kok nilai saya dapat tidak bagus, berarti saya tahu di mana. Itu juga tugas murid. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Guru tidak boleh menyakiti murid atau disakiti murid. Murid juga tidak boleh menyakiti guru dan guru juga tidak boleh menyakiti murid. Kemudian tugasnya guru itu bukan memaksa kamu untuk belajar. Artinya anak-anak itu belajar tapi tidak dengan dipaksa. Bagaimana menumbuhkan sikap mandiri mereka, sikap disiplin, nanti ada disiplin positifnya. Tugas guru bukan merapikan barang-barang murid. Makanya tadi di dalam program belajar Pancasila anak-anak ada komponen mandiri. Artinya anak-anak sudah bisa mengurus dirinya, memasukkan buku di tasnya, memasukkan pensil, itu adalah tugas murid. Kita mengajarkan. Kemudian tugas guru itu bukan menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulisnya siswa. Itu adalah tanggung jawab mereka. Kemudian guru tugasnya bukan Wendy sama tadi tidak mengeluh juga, tidak merusak barang pribadi atau orang lain, dan tidak melakukan tugas guru. Itu tugas murid. Melakukan tugas guru dan memutuskan untuk teman sama siapa. Anak tidak boleh memutuskan hanya berteman dengan satu, dan tugas kita mengingatkan ke anak. Enggak, saya hanya bisa berteman dengan si A, ya sudah, saya hanya akan memutuskan kelas 1 sampai kelas 4 saya hanya
dengan satu tidak. Kita yang mengajarkan anak akhirnya memberitahu, menasihati, itu adalah tugasnya guru. Selanjutnya ada mengenai di sini nanti saya meminta Bapak Ibu merefleksikan dengan menjawab pertanyaan. Yang pertama dulu, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Saya akan membagikannya, silakan dituliskan, nanti silakan saya mau minta tolong ditempelkan di depan. Silakan Bapak Ibu tuliskan satu saja, tidak apa-apa. Strategi apa sih yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif? Sedangkan disiplin positif itu banyak. Ada disiplin masalah belajar, disiplin masalah mereka bisa menyiapkan alat-alat tulis mereka, seperti apa sih yang sudah Anda terapkan, atau untuk piket kelas, untuk tidak berlari di koridor, itu seperti apa? Nomor satu dulu, strateginya apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Misal, ketika anaknya diajari untuk ketika bisa piket tepat waktu tanpa harus disuruh, tanpa harus meninggalkan piket, nanti akan dapat apa? Atau selama ini Anda semangati, anaknya pintar deh, sudah bisa piket tanpa harus disuruh. Itu adalah strategi kita, bagaimana cara kita agar anak-anak bisa menerapkan disiplin positif tadi. Atau strateginya dengan hukuman, atau strateginya dengan ancaman, itu ada strategi. Tapi strategi apa sih yang selama ini diterapkan? Atau dengan pendekatan ke anak-anak, atau dengan memberikan motivasi ke anak-anak? Monggo bisa dituliskan sesuai dengan yang apa Bapak Ibu laksanakan atau terapkan beberapa saat. Yang sudah, monggo silakan ditempel di depan. Dan yang nomor 2 sekalian, nanti saya kasih kertas selanjutnya tentang nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting. Tadi nilai kebajikan ada integritas, tanggung jawab, mandiri, kemudian keamanan, kesehatan, keselamatan, keadilan. Untuk Bapak Ibu yang saat ini paling penting dimiliki anak-anak itu nilai kebajikan apa? Silakan sudah silakan ditempel di depan. Pertanyaan nomor 1 ada di atas, dan yang kedua ada di bawah. Yang 2 silakan di bawah. Ya, silakan nomor 2. Ketika melihat yang nomor 1 di atas Ibu, yang nomor 2 ada di bawah. Kita melihat anak-anak peserta didik kita sekarang. Saat ini yang paling penting nilai kebajikan apa sih yang perlu diterapkan di anak-anak? Apakah mandirinya? Apakah tanggung jawabnya? Apakah keamanannya? Apakah keadilannya? Nilai apa sih yang saat ini penting sekali diterapkan di anak-anak? Anak kita
Monggo. Nomor 1 ada di atas, nomor 2 ada di bawah. Karena setiap sekolah pasti akan memiliki nilai kebajikan yang sangat penting saat ini, dan itu pasti akan berbeda. Antara sekolah satu dengan yang lain pasti akan berbeda. Sekolah yang ada di wilayah pegunungan ataupun di wilayah pesisir pasti akan ada nilai kebajikan berbeda yang diinginkan. Karena lingkungannya juga sudah berbeda. Bisa ternyata peserta didik kita kurang mandiri karena selama ini segala sesuatu disiapkan oleh orang tuanya, berarti anak kurang mandiri. Ada beberapa yang sudah masuk di sini. Yang pertama ada yang membuat kesepakatan kelas, mengumpulkan tugas tepat waktu, strategi. Kemudian dengan membuat kesepakatan kelas dengan murid, jika melanggar kesepakatan kelas diberikan konsekuensi dengan kesepakatan yang berlaku bersama. Oke, betul. Ini tidak ada betul atau salah ya, karena ini hanya strategi. Jadi setiap guru pasti akan punya strategi yang berbeda. Dengan mengatur jadwal di kelas, memberikan apresiasi kepada anak jika apa yang dilakukan dan aturannya dilakukan. Kemudian memberikan apresiasi kepada anak atas apa yang kita berikan dan murid mampu mengerjakan, dan mengajarkan anak disiplin dalam pembelajaran di kelas. Kalau nilai kebajikan yang tersedia di sini adalah melatih kedisiplinan dan tanggung jawab pada siswa. Yang kedua adalah tanggung jawab dia. Dari beberapa jawaban berarti saat ini kita harus banyak menanamkan nilai kebajikan dalam mandiri dan juga tanggung jawab. Karena anak-anak sekarang mungkin dirasa belum cukup untuk mandiri dan bertanggung jawab dengan apa yang mereka pilih. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Di kelas masing-masing Bapak Ibu sudah melihat anaknya seperti apa. Nilai kebajikan dari setiap kelas pun pasti akan berbeda. Ada kelas yang sudah mandiri tapi anaknya tidak berintegritas. Ada yang sudah memiliki integritas tapi tidak menjaga keamanan dan kebersihan. Setiap kelas pasti akan berbeda. Selanjutnya di sini mengenai disiplin positif. Bapak Ibu kalau mendengar kata disiplin yang ada dalam bayangan apa? Berangkat pagi, kemudian tiket, kemudian harus tepat waktu, dan kalau nggak melakukan pasti merasa dihukum karena tidak disiplin, kan gitu. Di dalam budaya kita, makna disiplin lebih banyak dimaknai sebagai sesuatu yang wajib dilakukan seseorang pada dirinya sendiri maupun kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan pengakuan. Masuk pagi itu pasti secara tidak langsung ingin mendapat pengakuan. Apresiasi, rajin masuk sebelum bel. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan kata ketidaknyamanan dan juga keterpaksaan. Kenapa disiplin berhubungan ketidaknyamanan dan keterpaksaan? Karena kalau tidak melakukan sesuai kedisiplinan tadi, pasti takut. Kok aku nggak enak ya masuknya terlambat? Kok saya nggak enak ya saya tidak melakukan tugas saya? Ketika tidak disiplin tadi, jadinya tidak nyaman dan mau nggak mau karena masuknya pagi saya harus pagi. Keterpaksaan tadi. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki kedisiplinan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sombongan. Disiplin positif di sini, jadi anak bisa mandiri, bisa tanggung jawab, bisa berintegritas tanpa harus disogok. Apakah ada yang selama ini kita menerapkan? Nanti kalau mengajarkan dikasih hadiah, misalnya permen 1 dus, misalnya, itu adalah bentuk sogokan. Itu bisa berlaku, bisa dilakukan, tapi tidak dalam jangka panjang. Ketika anak sudah terbiasa dengan sombongan
di imbalan, maka dia akan menilai segala sesuatu atas dasar uang dan juga materi, dan itu tidak baik bagi sikap mereka ke depannya. Ataupun berupa ancaman, ayo yang tidak melakukan piket dihukum beli lapangan 10 kali. Sedangkan hukuman itu tidak boleh. Hukuman pun ada yang disesuaikan. Ada namanya nanti dari dengan konsekuensi, bukan hukuman. Dan kemudian mereka akan menjadi tidak terkendali suatu saat nanti jika mereka terbiasa disogok, diancam, tidak nyaman, kemudian hukuman itu tidak masuk akal. Misal hari jadwalnya sepatu hitam, ternyata hari itu sepatunya basah. Sepatu yang tersedia adalah sepatu hitam dengan list putih. Kemudian guru memberikan hukuman, anak itu tidak boleh menggunakan sepatu sampai jam pelajaran pertama berakhir. Apakah itu sesuai? Sedangkan anak itu sudah mengaku kesalahannya. Iya Pak, maaf sepatu saya basah karena kemarin saya kehujanan. Saya tidak bisa menggunakan sepatu hitam saya lagi. Kan seperti itu. Itu hukuman yang tidak masuk akal. Artinya ada konsekuensi lain. Misal, oke nak, hari ini tidak apa-apa, dimaafkan, tapi besok tidak boleh. Kecuali kalau dia mengulang 2-3 kali, baru hal itu bisa dibicarakan kembali. Kok tetap berulang, hal itu tetap berulang. Jika masih bisa dilakukan konsekuensinya karena kamu tidak menggunakan sepatu warna hitam, bagaimana kalau hari ini kamu menulis permintaan tulisan dengan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi misalnya. Itu salah satu konsekuensinya. Selanjutnya adalah mengenai kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu juga manusia, peserta didik itu juga manusia. Hakikatnya kita manusia kebutuhannya juga sama. Kebutuhan apa? 1, bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Itu tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau peserta didik. Kita pun sebagai guru, sebagai orang yang sudah lebih tua, membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Itu kebutuhan dasar manusia juga. Yang kelima adalah kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Bertahan hidup itu yang seperti apa? Bertahan hidup adalah ketika dia kalau tidak makan bisa pingsan misalnya. Itu adalah kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup. Kalau saya tidak makan buah itu maka saya akan sakit misalnya. Setiap manusia pasti akan berusaha bagaimana caranya memenuhi kebutuhan dasar hidup itu. Tidak hanya anak-anak, kita ada anak-anak yang kemudian kok sampai mencolek tadi ke temannya. Itu bertahan hidup dalam arti bagaimana dia bertahan di ujian itu agar nilainya tidak jelek. Berarti dipahami kembali, oh kebutuhannya berbeda. Kenapa anaknya kok belum membeli seragam? Oh ternyata di keluarganya masih ada kebutuhan hidup lain yang perlu dipenuhi yang lebih urgent. Uangnya untuk membeli sesuatu, misalnya untuk kebutuhan di rumahnya yang memang sangat penting. Berarti kita lihat kebutuhannya bertahan hidup itu sudah terpenuhi atau belum. Kita tidak bisa memaksa agar semua bisa seperti apa yang kita inginkan. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima. Apakah Bapak Ibu pernah merasa atau melihat peserta didiknya seperti istilahnya mencari perhatian ketika dia merasa tidak dapat perhatian itu? Pernah. Ada anak-anak yang kadang mencari perhatian dengan cara yang salah. Contohnya sengaja memanjangkan rambut. Mungkin itu salah satu cara mereka agar ditegur dengan cara yang baik oleh bapak ibunya karena membutuhkan perhatian tadi. Mungkin di rumahnya ayah ibunya terlalu sibuk misalnya dan dia membutuhkan rasa itu dan dia tidak mendapatkan itu. Rasa ketika kemudian rasa yang seperti apa? Bapak ibunya tidak membeda-bedakan anaknya. Tidak membedakan, oh ini yang kaya kemudian diberikan sayang, kemudian yang tidak kaya tidak diberikan sayang oleh ibunya tidak. Rasa kasih sayang dan rasa diterima itu diinginkan oleh semua anak, termasuk kita bahkan yang saat ini bapak ibunya umurnya sudah lebih banyak, kita pun masih tetap membutuhkan rasa itu, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan.
Penguasaan yang seperti apa? Artinya dia bisa menguasai, kalau di anak itu adalah menguasai bagaimana ketika mereka berteman. Itu adalah contoh dari penguasaan. Dia yang menguasai bagaimana teman-temannya mengikuti dia. Kita pun sebagai yang lebih tua pun sebagai pendidik juga pernah merasakan itu. Pengen rasanya menjadi penguasa atas apa yang ada di dunia kita, dari pekerjaan kita misalnya. Itu lumrah karena itu adalah kebutuhan dasarnya manusia. Bapak Ibu bagaimana? Ada yang pernah merasa itu? Terkadang ingin merasa menguasai, ya atau tidak? Monggo bagaimana? Dengan dikuasai. Bagaimana dengan Ibu? Pernah merasakan hal tersebut Ibu? Itu normalnya manusia dan ya sudah hakikatnya manusia karena kebutuhan dasarnya manusia pengen dicukupi. Kemudian merasa kebebasan. Kadang ada anak yang nggak mau mengikuti peraturan kelas atau peraturan sekolah ada. Nggak semua anak di kelas kita, di sekolah kita tuh semuanya rajin semua. Pasti ada yang bahkan mereka sengaja melanggar karena pengen bebas. Ada yang berbohong pada orang tua bilangnya libur, ternyata nggak libur, karena cuma pengen bebas tadi, bebas main, bebas gak disuruh, bebas untuk kemana-mana. Itu rasa kebebasannya anak-anak. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Ada di ruangan ini yang tidak ingin senang? Tidak ada, apalagi anak-anak. Makanya anak-anak ketika belajar jangan dibuat tidak senang. Pendidikan itu hakikatnya adalah menyenangkan bagi anak-anak. Pendidikan tidak boleh membuat anak-anak menjadi tidak suka dan tidak senang. Seperti pemikirannya Ki Hajar Dewantara, bagaimana pendidikan itu filosofinya adalah menyenangkan dan menuntun anak-anak agar selamat di dalam kehidupan. Sampai sini ada yang ditanyakan, monggo? Boleh? Boleh, silakan. Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh kan Bu? Bu, saya bertanya ya mengenai apapun yang sudah kita lakukan di sekolah, terutama Bapak Ibu guru semuanya sudah mengalami. Tadi Ibu Enda ya menyebutkan bahwa tidak boleh kita membuat anak itu merasa disenangkan terus. Contoh dilulu terus, dikasih apa terus. Padahal di sini ada di PowerPoint-nya ada mengenai pembelajaran yang menyenangkan. Untuk menyenangkan terus, apakah dengan menyenangkan terus itu bisa membuat anak itu mau belajar dengan baik, Bu? Contoh, karena di olahraga saya setiap hari menyenangkan mereka. Menurut saya ya. Bahkan tidak pernah saya yang melanggar itu tidak saya kasih kekerasan, tidak. Bahkan cuma saya kasihkan beberapa pengertian saja. Tetapi masih ada banyak yang masih tidak nurut dengan saya. Walaupun beberapa kali dilakukan mediasi dengan saya, ternyata tetap dilakukan. Itu solusinya gimana? Mungkin ada solusi dari jenengan. Moga, terima kasih. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah dimediasi dengan anaknya, tapi anaknya kok tetap melakukan itu. Dan apakah guru terus-terusan akan menyenangkan anak? Dalam arti ini, kita lihat dulu latar belakang di keluarganya. Apakah dari rumahnya anak-anak ini memang tipikal anak yang memang sulit untuk diajak face to face bicara dengan baik. Cari tahu di keluarganya bagaimana biasanya ngobrol dengan anak tersebut. Apakah memang di rumah karena tidak dapat perhatian tadi, sengaja mencari perhatian tadi di panjenengan? Dilihat. Kalau tetap tidak mau, berarti kita ajak anaknya. Maunya seperti apa pembelajarannya? Berarti ketika pembelajarannya sesuai dengan mereka, harus ada konsekuensinya. Jadi ada tiga baliknya. Misal, ini pembelajaran yang di luar kelas terus, misalnya jalan-jalan. Oke, tapi besok ketika pelajarannya teori harus siap konsekuensi. Jika konsekuensi ketika teori tidak mau dilakukan, berarti tidak ada pembelajaran di luar lagi. Itu hal yang kita ajarkan ke anak-anak. Jadi tidak melulu semua harus berupa hukuman. Ada konsekuensi dan ada keyakinan tadi, keyakinan kelas dan anak. Oke, 2 minggu kita belajar di luar.
luar. Tapi ketika nanti belajar di kelas teori, berarti juga harus sama, bersemangat juga. Kok tetap gak bersemangat Bu? Kok tetap gak mau belajar? Berarti dibuat perjanjian di awal pembelajaran, namanya keyakinan ke anak-anak. Oh, kalau mau keluar berarti harus mau teori. Kalau tidak siap dengan teori berarti tidak keluar. Anak-anak diajarkan untuk memilih sesuai dengan konsekuensinya. Siap buat tadi. Gitu. Coba diterapkan dulu dan bekerja sama dengan orang tua. Coba ditanya, Ibu, kenapa anaknya kalau di rumah, kalau di rumah dia seperti ini, susah diberitahu. Kita cari tahu alasannya seperti apa. Ada yang lain? Monggo. Nggih. Belum selesai Bu. Gimana? Saya lanjut ini. Nggih, coba. Pak. Saya lanjut. Kan ya, dari semua yang jenengan jelaskan tadi sudah saya lakukan semua, bahkan saya sudah ke rumahnya, dan orang tuanya juga sudah saya ajak bicara, ya. Terus mengenai latar belakang anak sudah. Tetapi setiap saya berikan pembelajaran lagi, benar jenengan tadi ngomong sudah di dalam kelas, di luar kelas. Setiap saya belajar, hampir setiap hari saya belajar itu saya tawarkan. Pengennya di mana jalan-jalan, pengennya di mana lari-lari bermain bola voli. Sudah Bu, untuk anak semuanya bisa. Tetapi anak ini, ya salah satu atau dua tidak ada komunikasi apapun. Bahkan kalau ditanya besoknya takut gak mau berangkat. Nah, itu solusinya gimana Bu? Mohon solusinya yang lebih relevan lagi Bu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Yopi. Ya, ketika salah ada satu atau dua anak itu wajar di kelas yang memang akan berbeda dengan temannya. Juga kita sebagai guru, kita berusaha semaksimal mungkin tadi kerjasama dengan orang tua, pendekatan dengan anaknya. Kemudian kita ke orang tuanya bagaimana biasanya cara anak ini diberitahu biar mau mendengarkan tadi. Ditanya kalau teman-teman juga anak, biasanya anak-anak akan dekat ke teman-temannya. Kenapa tidak mau berangkat? Kenapa tidak mau? Pasti akan ada alasannya. Ditanyakan kembali, bekerja sama dengan orang tua dan yang lain. Kalau tetap tidak bisa, berarti anaknya tidak face tadi. Maunya seperti apa? Kita buat keyakinan dari awal. Dalam arti gini, anaknya mau seperti apa? Mau belajar di luar? Oke. Mau jalan-jalan? Oke, karena pengenalan lingkungan. Tapi jika tetap tidak bisa, kita buat ada konsekuensi. Kalau tidak berarti bisa. Kita buat pelajaran lebih ke apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki nilaimu yang tidak cukup ini. Karena kan berubah dengan nilai dari ke depannya. Sudah Bu, sudah ada Sudah. konsekuensinya ternyata tidak dikerjakan dan tidak mau mengerjakan. Terima kasih. Tidak mau mengerjakan dan tidak dikerjakan. Apakah perlu pendampingan lebih dekat ke anak tersebut? Apakah ketika mengerjakan maunya disanding, bisa jadi kan tersebut? Sudah Bu, bahkan kepala sekolah sudah juga mengikutinya. Berarti akan ada nanti cara-cara lain bagaimana anak itu mau mendengarkan. Bisa cara-cara tadi saya bilang kalau tidak bisa ya berarti kita berikan maunya apa? Pengen mengerjakan bisa disanding gurunya karena sebenarnya cuma butuh disanding. Monggo kita sanding. Dan itu tidak hanya tanggung jawab jenengan, bisa didiskusikan dengan wali kelasnya, bisa didiskusikan dengan guru lain yang dekat dengan anak tersebut. Karena setiap anak biasanya memiliki satu guru favorit mereka yang bisa didengarkan mereka. Entah itu guru yang kita anggap biasa saja, ternyata guru itu punya kedekatan hati dengan anaknya, itu bisa kita ajak kerjasama. Dan itu bukan tanggung jawab jenengan sendiri, itu tanggung jawab bersama di sekolah itu, semua guru. Dan itu sudah saya lakukan semua Bu. Gimana Bu? Ya, nanti dilakukan pendekatan lagi, Bapak bisa diulang lagi dan itu tidak hanya sekali, dua kali gitu. Ya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Mas Wakil. Ya, melanjutkan ya Bu ya. Untuk pertanyaannya tadi Pak Yopi saya nambahin ya. Jadi untuk kebutuhan dasar manusia mungkin dari pertanyaan Pak Yopi itu kurangnya kasih sayang. Oh, berarti dirasa Nah, mungkin kurang kasih sayang dari orang tua atau guru atau warga sekitar. Terus yang mau saya tanyakan Ibu, untuk kebutuhan dasar manusia kan itu ada beberapa dan 5. Untuk bertahan hidup kan mungkin kita makan sudah bisa bertahan. Yang saya tanyakan adalah untuk kasih sayang dan rasa diterima
itu mungkin kan beda untuk anak, untuk teman, untuk keluarga, mungkin kan berbeda-beda. Jadi mungkin dari keluarga kasih sayangnya mungkin kepada keluarga, istri, anak dan lainnya. Terus untuk teman mungkin ya dari teman sejawat, teman di masyarakat dan lain-lain. Terus yang saya tanyakan untuk kasih sayang itu untuk siswa itu mungkin contohnya itu apa? Ya, mungkin contoh untuk kasih sayang yang kita bisa kita berikan pada anak-anak. Terima kasih. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Suprapto. Oke, kasih sayang dan rasa diterima. Setiap anak pasti akan berbeda. Ada anak dengan hal kecil saja itu merasa diterima. Misalnya, dengan bakatnya yang kecil dalam menari saja. Ketika kita memberi apresiasi, oh ternyata Sasha sudah bisa lebih berani tampil ya. Itu adalah wujud kasih sayang sebenarnya, tanpa harus bilang Bapak Ibu sayang ke kalian. Itu rasa yang berbeda. Atau ketika kita mendengarkan mereka yang sedang sedih di rumah dan sekolah dengan biasa cemberut, udah kita tanya, ada apa? Nanti kok berangkat sekolahnya dengan tidak bahagia? Ada apa? Ada yang mau diceritakan kepada Bapak Ibu guru misalnya. Itu adalah wujud kasih sayang kita ke anak. Dan anak-anak itu akan lebih peka ketika ditanya tentang hal seperti itu. Mereka akan merasa, oh ternyata guru saya bisa perhatian ya. Ternyata saya nggak dicuekin. Saya di rumah karena mungkin mereka cuma bersaudara, masih kecil-kecil, orang tuanya tidak bisa memberikan perhatian yang banyak. Ketika di sekolah kita mengelus rambut mereka, ketika kita kemudian memberikan kata, ayo semangat, pasti bisa. Nah, itu adalah juga wujud kasih sayang kecil yang bisa kita berikan di sekolah. Gak harus kasih sayang itu diartikan dengan uang, tidak harus selalu kita kemudian butuh karena tugas kita adalah mendidik tadi. Tapi kalau anak-anak itu dengan hal-hal sepele saja itu sudah dianggap kasih sayang. Atau ketika ditanya pagi tadi sudah sarapan, itu adalah wujud kasih sayang. Dari 5 kebutuhan dasar ini, hal-hal ini yang biasanya membuat seorang anak akan berubah. Ketika dia dapat kasih sayang di rumah, di sekolah dia tidak akan terlalu menjadi anak yang suka membuat ulah atau mencari perhatian, karena dia sudah terpenuhi di rumah. Dan itulah makanya kita sebagai pendidik harus bekerja sama dengan orang tua atau wali mereka di rumah. Kita tanya, apakah kebutuhan secara kasih sayang itu mereka sudah dapat? Karena anak-anak itu cenderung lebih suka berpikir kayak, kok temanku diperhatikan bapak ini, kok aku enggak? Kok temanku dilus rambutnya sih dibilang pintar, kok saya tidak? Saya tidak langsung anak-anak kadang seperti itu. Monggo selanjutnya, silakan selanjutnya. Untuk materi selanjutnya adalah mengenai, sekarang panjenengan sudah tahu kebutuhan dasar. Kalau ini nanti dibuat, nanti silakan dibacakan di depan kebutuhan dasar apa. Buatlah kebutuhan dasar apa yang saat ini dirasakan paling dibutuhkan pendidik. Kalau di bidang diterima di saya itu seperti apa? Contohnya, misalnya diterima baik oleh rekan sejawat, itu adalah contoh kasih sayang. Misalnya saya bisa melaksanakan tugas wali kelas misalnya secara baik. Kemudian secara bebas apa? Saya bebas mengajar menggunakan metode apapun selagi itu dalam batas kewajaran aku baik misalnya. Dan saya kira adalah senang. Saya senang apa? Gurunya senang apa? Gurunya senang ketika didukung oleh kepala sekolah. Gurunya senang ketika bisa berekspresi untuk mengajar. Gurunya senang ketika anak-anaknya cepat mengerti. Monggo dari kebutuhan dasar ini ungkapkan menurut panjenengan kebutuhan dasar panjenengan dalam 4 hal itu apa saja sih yang panjenengan inginkan? Dari murid apa dari istri apa dari silakan. Misalnya kebutuhan dasar sekarang adalah misal kalau di rumah mendapatkan ketentraman secara di rumah tangganya baik-baik saja misalnya, atau di rumah dengan kebutuhan finansial tercukupi. Itu kan adalah kebutuhan pendidik saat ini. Monggo silakan dituliskan. Temanya itu Bu, sudah ada itu temanya. Temanya adalah tentang Enggak
itu diterima. Ya, diterima itu bagaimana rasa diterima jenengan, seperti apa yang jenengan inginkan? Monggo. Saya nggak dikasih Bu. Gitu. Diterima oleh orang tua. Ada pertanyaan suatu question. Terima saya. Misalnya diterima pendidik, diterima ketika kasih sama guru, saling menguatkan, saling berkolaborasi, itu adalah wujud diterima dari saya. Artinya ketika kita ingin mengajar, kemudian kita masing-masing satu. Diterima di saya itu seperti apa? Kemudian bisa apa? Saya bisa membuat anak-anak lebih tertib, itu kan bisanya kita. Saya bebas mengajar sesuai dengan skill saya, sesuai dengan kemampuan saya, itu adalah bisa. Diterima di saya seperti apa? Panjenengan sendiri merasa diterima jika apa? Jika ketika panjenengan ngomong kemudian didengarkan oleh rekan sejawat, itu adalah bukti kalau jenengan diterima. Bisa ketika jenengan bisa membuat anak yang tidak bisa membaca menjadi bisa membaca, itu kan wujud dari bisanya. Kalau sudah tahu kebutuhan dasar seperti ini, nanti ketika peserta didik kita juga akan bisa menerapkan ini. Peserta didik kita itu merasa diterima seperti apa? Ada anak yang merasa diterima dari saya saat dia bisa mengerjakan tugas dan kita mensupportnya atau memotivasinya. Oh, kejar pengerjaan juga, selamat ya Le, berarti bisa. Itu adalah wujud diterima. Senang adalah Bapak Ibu guru senang ketika ilmu yang jenengan kasih itu bisa diterima anak-anak dan membuat anak-anak mengerti. Senang ketika pembelajaran hari itu anak-anak menjadi bisa. Misalnya di kelas 1 anak-anak hari itu bisa tambah-tambahan. Atau di kelas yang lain anak saya hari ini mengajar tentang tata surya, anak-anak saya bisa, saya jadinya bahagia. Senangnya seperti apa? Monggo. Monggo yang sudah bisa ditempelkan di depan. Bisanya itu bebas, bisa apa? Bisa memberi keterampilan ke anak-anak dalam hal membatik, itu adalah bisa. Bisanya Bapak Ibu itu seperti apa? Saya merasa bebas ini. Iya, apa sih bebas pendidik apa? Bebas mengajar menggunakan metodenya Bapak Ibu. Oh, metode saya mengajar ketika anak-anak dengan saya bawa ke luar misalnya. Ini silakan. Dan nanti saya minta tolong pada satu orang Bapak Ibu untuk menuliskan bisanya itu bisa yang apa, senangnya seperti apa. Bu, saya senangnya kalau bisa jalan-jalan dan uangnya banyak. Boleh. Karena pendidik itu harus bahagia. Kalau pendidik tidak bahagia, maka bagaimana mendidik anak-anak? Pasti semua akan butuh bahagia. Nanti saya minta satu Bapak Ibu guru untuk membacakannya.
Saya boleh minta tolong ke Ibu Elmi untuk membacakan satu saja dari punya rekan-rekan untuk tahu sebenarnya pendidik itu ininya apa. Silakan Ibu. Boleh memilih salah satu. Diterima dalam kolaborasi dengan teman sejawat. Ketika bisa merubah anak menjadi disiplin, sehingga pendidik merasa senang karena merubah anak menjadi disiplin. Pendidik merasa bebas karena masalahnya teratasi. Terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan buat Ibu Elmi. Ini adalah versi pendidik yang lain. Tanpa kata punya siapa orang tidak diberi nama. Jadi ada yang senang ketika berkolaborasi teman sejawatnya juga menerima. Itu adalah wujud senangnya beliau. Merasa diterima. Kalau berkolaborasi tidak diterima, pasti tidak menyenangkan. Kemudian senang bisa merubah anak menjadi disiplin, sehingga pendidik merasa senang karena merubah anak yang tidak disiplin kemudian menjadi disiplin. Itu adalah wujud senangnya salah satu pendidik, misalnya nggak apa-apa. Dan pendidik merasa bebas karena masalahnya teratasinya. Karena sebenarnya untuk masalah kedisiplinan tidak bisa hanya dilakukan oleh satu guru, harus ada kerjasama dengan guru lain. Satu orang lagi, silakan. Saya mau pada bapak-bapaknya dulu. Bapak Ali silakan untuk membacakan, memilih satu saja yang Bapak inginkan dari pendidik yang ada di depan. Diterima menasehati anak agar disiplin, bisa mengajari anak yang belum bisa membaca, senang mengajak anak untuk bernyanyi, bebas mengajak anak untuk menggambar. Beri tepuk tangan buat Bapak Arif. Karena ternyata senangnya guru masing-masing ya. Ada yang kalau mungkin guru di kelas rendah merasa senang ketika anak yang awalnya tidak bisa baca jadi bisa membaca. Kalau yang kelas tinggi, anak yang tidak bisa perkalian 2 angka bisa 2 angka, itu adalah wujud senangnya masing-masing. Oke, silakan untuk materi selanjutnya. Silakan. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Sadar tidak sadar, jenengan itu juga punya motivasi. Motivasinya kalau hari ini bekerja dengan baik, maka akan mendapatkan misalnya gaji. Kalau anak-anak motivasinya kalau saya belajar, saya ranking, saya nanti dapat hadiah. Kalau saya segera menyelesaikan tugas, motivasinya adalah nanti saya bisa rebahan. Nah, secara tidak sadar, sadar maupun tidak sadar, semua punya motivasi. Motivasi yang seperti apa? Nah, motivasi ini juga perlu kita berikan ke anak-anak. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum dan ini merupakan motivasi ekstrinsik, artinya motivasi dari luar, bukan dari dalam diri. Artinya kalau saya tidak mau dihukum, berarti saya harus disiplin. Motivasi dari luar. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini yang beberapa mungkin sempat dilaksanakan di rumah ya. Nanti biasanya sama orang tua, ayo kalau bisa bangun pagi, nanti akhir bulan bunda ajak makan enak misalnya. Itu adalah motivasi juga, tapi untuk mendapat imbalannya. Saya bilang hal itu tidak bisa untuk jangka panjang. Kalau jangka panjang anak-anak diajarkan untuk secara imbalan, secara mental mereka akan kalah ke depannya. Karena akan menilai sesuatu dengan materi. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik, artinya dari dalam. Kalau saya pinter,
saya akan dihargai orang. Kalau saya rajin ngaji, pintar ngaji, orang juga akan menghargai saya. Nah, itu motivasi dari dalam diri anak-anak. Tolong motivasi ini kita kembangkan di anak-anak, kita kasih, kita tanya. Motivasinya hari ini mengerjakan PR apa? Bu, biar tidak dihukum, ya nggak apa-apa. Tapi nanti lama-lama dia akan terbiasa untuk kalau aku mengerjakan PR, aku tidak akan dihina sama teman-temanku. Aku kalau mengerjakan PR tidak akan dibully oleh teman-temanku. Oke, untuk selanjutnya, silakan materi selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Identitas gagal itu artinya kalau jenengan memberikan itu, anak-anak akan selalu merasa gagal. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman itu akan bersifat menyakitkan. Misalnya harus keliling lapangan 10 kali, kan capek. Beda ketika itu keliling 10 kali keliling lapangan dalam pelajaran PJOK itu diperbolehkan. Karena memang PJOK secara belajar adalah fisik, tapi juga dengan batas dan kapasitas tertentu. Bukan berarti anak-anak boleh harus susah 400 kali, saya tidak, harus dengan batasnya. Kemudian tidak nyaman, hukuman itu akan membuat anak tidak nyaman. Hukuman berdiri di depan kelas tangan satu diangkat, itu juga akan menyakitkan mental mereka, itu tidak boleh. Kemudian murid menjadi akhirnya jadi takut setelah dihukum. Saya besok kalau tidak mengerjakan PR pasti dipukul, pasti besok saya disuruh hormat di tiang bendera di depan bendera bojang. Capek, panas. Nah, hal itu akan membuat anak-anak takut, tapi itu juga tidak baik bagi mental anak. Dan murid menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Akhirnya bagaimana caranya dia menyimpan kesalahan dan anak akhirnya menjadi pintar berbohong. Itu juga tidak baik. Dan yang terakhir adalah murid menjadi rendah diri. Aku kok tetap baik kayak apapun, dia tetap salah. Paling yang dinilai bagus si A yang selalu dapatnya 90, atau dia si B yang anaknya orang kaya, dia merasa rendah diri. Percuma saya melakukan hal baik karena saya juga tetap gak baik di depan beliau, kan seperti itu. Penghargaan itu contohnya saya bilang berupa imbalan juga bisa. Itu tidak efektif, artinya jangka pendek oke, tapi tidak jangka panjang. Kemudian merusak hubungan. Akhirnya ini, ketika si A yang ranking 1, 2, 3 dikasih uang 50.000, itu bagi kita hanya merasa itu apresiasi kita ke anak kita yang ranking agar yang lain ikut. Kalau ranking dapat hadiah uang misalnya. Tapi tanpa kita sadari, ternyata hal itu juga membuat anak-anak yang tidak ranking atau belum bisa ranking lagi jadi iri sebenarnya. Tapi kan nggak berani ngomong. Tapi nanti jadinya apa? Suka membuli temannya, akhirnya tidak mau berteman. Itu biasanya berawal juga dari situ. Mematikan kreativitas. Karena yang dinilai biasanya kreativitas yang pintar nyanyi atau pintar PBB. Akhirnya saya yang hanya pintar melukis, ya nggak ada apa-apanya. Atau yang dapat apresiasi yang ranking saja 1, 2, 3. Saya yang bisanya cuma masak-masak, nggak pernah dapat apa-apa, nggak pernah dibilang baik, nggak pernah dikasih apresiasi. Akhirnya kreativitas mereka mati, tidak mau berkembang. Sudah, ngapain saya pintar melukis, ngapain saya harus les lukis, karena saya juga nggak pernah diapresiasi, saya nggak pernah dibilang baik ya, bagus ya lukisannya. Nah, anak akan akhirnya sudah tidak mau berkembang lagi kreativitasnya. Kemudian menghukum dengan sistem ranking itu tidak boleh. Artinya ranking itu adalah hukuman bagi anak-anak. Karena bagi mereka yang ranking paling bawah merasa kalau tidak pintar. Makanya di kurikulum Merdeka tidak lagi menggunakan sistem ranking, karena itu membuat sebagian anak mungkin merasa terhukum secara tidak langsung dan merasa terdoktrin kalau dia tidak pintar. Ranking itu kan biasanya muncul dari kepintaran. 1, 2, 3 itu lebih pintar. Kalau rankingnya misalnya 30 anak, ranking itu 30 pasti dia akan merasa paling bodoh. Ternyata tanpa kita tahu anak yang 30 tadi anaknya pintar sepak bola atau anaknya pintar voli. Tapi karena yang lebih apresiasi yang ranking tadi, yang ini sudah nggak mau, sudah nggak mau aktif, ngapain, saya capek. Kemudian merampas hak menghargai dirinya yang tadi. Ngapain saya berkreatif, ngapain saya meneruskan bakat saya. Akhirnya hak dia sebagai manusia itu tidak lagi menghargai dirinya. Udah, saya tidak perlu belajar, saya juga sudah bisa menjadi
kayak gini, mau usaha seperti apapun saya juga tidak akan lebih menang dari yang si A yang juara 1 misalnya. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi gagal, sekarang sukses. Kalau gagal tadi menggunakan hukuman dan penghargaan. Kalau sukses menggunakan konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi adalah penguatan jangka pendek. Dalam arti konsekuensinya kalau tidak mengerjakan PR berarti jam istilahnya berkurang 10 menit ya mengerjakan, itu konsekuensi. Kalau tidak mengerjakan PR berarti tidak mendapatkan tugas selanjutnya ya, berarti konsekuensinya tadi anak-anak begitu. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, artinya ketika anak tersebut tidak mau mengerjakan PR sekali dua kali, kita kasih konsekuensi dulu, kita lihat, kita monitoring anak-anaknya, dan itu tidak hanya sekali, harus berkelanjutan. Kenapa anak ini suka jahil ke temannya? Ayo kalau jahil ke temannya, nanti temannya jauhin kamu, kita monitoring. Kalau suka pinjam barang temannya tidak mengembalikan, nanti konsekuensinya nanti nggak bisa lagi pinjam barang teman karena temannya tidak mau pinjamkan, itu ada konsekuensi. Berarti kalau pinjam harus mengembalikan. Kalau barang temannya rusak harus mengganti, itu namanya konsekuensi tapi bukan hukuman. Kalau menghilangkan barang teman kemudian kita hukum, harus berdiri di depan kelas 2 jam pelajaran, itu namanya hukuman bukan konsekuensi, dan itu tidak diperbolehkan. Kemudian ada stimulus atau respon. Jadi kita memberikan stimulus kalau adik pinjam barang harus mengembalikan. Responnya berarti nanti kalau tidak mengembalikan, adik nggak dipinjamin lagi. Adik punya barang berbagi. Kalau nggak berbagi besok temennya nggak dibagi. Itu kita mengajarkan anak memberi stimulus dan meresponnya seperti apa. Murid menghormati peraturan. Oh, peraturan kelas kan yang membuat kami. Berarti kami harus siap dengan konsekuensinya apa. Kemudian ada kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi dia tidak punya waktu merenungi kesalahan karena dia sudah siap dengan konsekuensinya tadi. Kok teman saya hari ini punya buku saya tidak dipinjami, padahal saya membutuhkannya. Murid tanya, adik kemarin pas punya buku temannya dipinjami? Tidak. Nah, teman konsekuensi saya. Ketika adik tidak meminjamkan, kemudian adik tidak pinjami, ya tidak boleh marah. Tapi kalau adik meminjamkan dan temannya tidak meminjami, ditanya ada apa kok tidak meminjamkan kepada saya, kita jadi anak-anak untuk berintegritas tadi, bertanggung jawab, kemudian bisa merespon lingkungan sekitar. Restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol, artinya kalau saya marah, kalau saya sampai memukul teman saya, berarti saya tidak bisa mengontrol diri saya tidak menghargai orang lain. Kalau di restitusi seperti itu, artinya ketika saya marah, saya harus kontrol diri saya nggak boleh pukul. Saya nggak bisa untuk seperti itu. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Untuk selanjutnya, silakan. Selanjutnya adalah konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertiannya restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan karena saya pelit sama teman, saya tidak berbagi dengan teman. Mereka akhirnya belajar di situ. Memperbaiki hubungan. Kalau saya mencubit teman, kemudian teman marah, bagaimana cara saya memperbaiki hubungan saya dengan teman saya? Lebih ke tawaran daripada paksaan. Tawarkan. Kalau adik mau berbagi sama temannya, berarti besok adik harus berbagi dengan temannya. Bersifat tawaran bukan paksaan. Kalau paksaan kan, ayo adik harus berbagi. Kalau tidak berbagi nggak temenin, itu paksaan. Buat mereka dengan tawaran. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Dalam dirinya seperti apa, bersifat seperti apa, senangnya seperti apa. Anak suruh melihat. Oh, kalau saya marah, saya biasa nyubit. Gimana caranya biar saya nggak nyubit orang? Ngajarin anak-anak seperti itu. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa kok sampai Colin tadi ketemunya tidak meminjamkan barang? Kenapa? Dilihat. Oh, ternyata itu buku satu-satunya dia tidak punya lagi. Makanya dia tidak mau berbagi dengan temannya. Itu ditanyakan. Berarti kita harus bekerjasama dengan orang tuanya. Dan menguatkan dan fokus pada solusi bukan hukuman. Selanjutnya,
Untuk selanjutnya ada perbedaan. Contoh kasusnya adalah siswa sering tidak mengerjakan PR. Mungkin ini sedikit tadi yang di Pak Yofi. Hukumannya adalah guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 1 jam. Itu kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Itu namanya konsekuensi. Adik nggak mau mengerjakan 1 lembar, berarti hukumannya mengerjakan 3 lembar. Itu konsekuensi. Tapi kalau hukuman, karena tidak mengerjakan PR, berdiri di lapangan panas, hormat bendera 5 jam misalnya, itu hukuman. Itu tidak diperkenankan. Dan restitusinya adalah guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kenapa kok tidak mengerjakan PR? Oh iya Bu, kemarin loh saya pergi sama orang tua. Berarti ditanyakan dulu alasannya. Silakan selanjutnya. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu guru selama ini ngajar taunya ya mendidik, taunya mengajar, taunya berbagi ilmu, mentransfer ilmu kanan. Bapak Ibu, ini adalah 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik. Kita itu biasanya juga bisa menjadi penghukum. Kita bisa menjadi pembuat rasa bersalah ke anak-anak. Kita bisa menjadi teman. Kita bisa menjadi pemantau. Dan kita bisa menjadi manajer. Penghukum adalah ketika anak tidak mengerjakan PR tadi, kita buat anak-anak berkeliling lapangan 10 kali. Secara tidak sadar mungkin kita pernah melakukan hal tersebut. Karena kita sebagai pendidik belum menyadari 5 posisi kontrolnya restitusi kita sebagai pendidik. Kita membuat rasa bersalah. Ini karena kamu tidak mau belajar, makanya kamu nilainya jelek. Begini nah, itu anak merasa bersalah terus akhirnya. Berarti kita sadar itu pernah membuat anak merasa bersalah. Teman, kita juga pernah menjadi teman bagi anak, teman cerita, teman curhat, teman untuk berbagi hal yang bahkan pribadi mereka bisa mereka ceritakan. Kita menjadi pemantau, artinya pemantau dalam hal untuk pembelajaran, untuk perkembangan mereka, untuk gimana PR-nya selesai, bagaimana di rumah bahagia. Kita bisa jadi pemantau. Dan sebagai manajer artinya kita memanajeri bagaimana anak-anak agar sesuai dengan alurnya tadi. Selanjutnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Siswa sering tidak mengerjakan PR penghukum. Kata-kata itu di sini. Patuhi peraturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu adalah penghukum. Bapak Ibu pernah? Secara tidak langsung mungkin pernah. Ketika kita belum memahami posisi kita, kita pernah membuat rasa bersalah ke anak-anak. Berapa kali guru bilang, sudah memberitahu kamu, susah sekali mendengarkan apa yang ibu guru katakan, ibu kecewa sama kamu. Kita secara tidak sadar mungkin pernah mengatakan itu ke anak-anak. Dan itu adalah anak-anak yang merasa bersalah terus. Kemudian sebagai teman, ayolah yang tertib, jangan nakal. Nanti biar kita cepat pulang. Biasanya seperti itu. Itu adalah wujud teman. Sebagai pemantau, kita akan nanya, kamu sudah berapa kali melanggar peraturan? Itu adalah memantau. Ayo tinggal ingat, Bayu seminggu ini sudah telat berapa kali? 6 kali. Oh, setiap hari berarti iya Bu. Itu adalah fungsi kita sebagai pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Kita tanya, apakah kamu tahu kesalahan yang kamu lakukan? Kira-kira kamu bagaimana cara yang memperbaiki itu? Itu adalah fungsi manajer. Berarti mari bersama-sama kita pahami fungsi guru. Ternyata tidak hanya mengajar dan berbagi ilmu. Ada 5 fungsi kontrol yang harus bisa kita kuasai dan kita terapkan. Hukum apakah perlu? Kita cukup tahu sebisa mungkin kita menghindarinya. Membuat rasa bersalah juga sebisa mungkin kita menghindarinya karena hal itu tidak baik bagi mental anak-anak. Yang perlu terapkan adalah di pertemanan, pemantau dan juga manajer. Selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan tentang kepemilikan SIM untuk mengendarai kendaraan roda 2 atau roda 4 setelah berumur 17 tahun? Dan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat ketika terjadi penyebaran virus COVID-19? Kalau keyakinan, biasanya kita baca bersama-sama dengan pemberian ide dari anak-anak juga. Kalau seperti ini peraturan, karena hukumnya wajib. Kalau tidak menggunakan biasanya jelas
hukumannya apa, konsekuensinya apa. Kalau keyakinan kelas nanti dibicarakan di anak-anak. Kalau keyakinan seperti ini berarti nanti konsekuensinya apa, seperti apa. Oh, ini adalah peraturannya. Ini bunyi contoh-contoh dari peraturan. Selanjutnya, ini adalah contoh-contoh kegiatan tentang membuat peraturan yang kemudian akan dirubah menjadi keyakinan kelas. Bagaimana anak-anak peraturan atau keyakinan kelas itu tidak dibuat oleh kita guru, harus dibicarakan. Mau seperti apa? Selanjutnya, keyakinan kelas di kelas 6 SD SD 4 Trini Pitu. Satu adalah masalah disiplin waktu. Waktu piket dan juga waktu masuk itu kita buat kesepakatan ya, anak itu yang pernah saya lakukan di kelas saya. Kemudian belajar dengan antusias, bahagia, semangat, percaya diri dan pantang menyerah. Itu keyakinan kelas yang dibuat anak-anak sendiri. Saling menjaga kebersihan dan keyakinan kelas. Saling menghormati, saling membantu, saling bekerja sama. Yang kelima, menghargai guru atau teman yang sedang berbicara dan tidak menyela omongan mereka. 6. Selalu menerapkan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kenapa dibuat seperti itu? Agar anak-anak bisa menghargai temannya. Ini keyakinan kelas yang dibuat mereka, konsekuensinya pun nanti bekerja sama dengan mereka. Konsekuensinya ketika mereka kemudian mengejar barang mereka tidak dikembalikan, harus melakukan apa? Datangi temannya, salaman, minta maaf atas kesalahan, dan seperti apa penyelesaiannya, mereka membicarakan itu dengan temannya. Selanjutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan pasti, yang tidak piket dihukum kelamaan. Kemudian berupa pernyataan universal dan dibuat dalam bentuk positif. Tidak boleh peraturan kelas itu dilarang makan di kelas. Kata-katanya dirubah. Mari makan di luar kelas. Jadi jangan ada kata jangan. Tidak boleh berlari di dalam kelas, berganti. Mari berlari-lari di lapangan saja. Kata-katanya diganti. Kalimatnya tidak boleh ada kata jangan atau negatif. Dilarang jangan itu tidak boleh. Jadi saya dirubah. Jangan mengganggu temannya. Berarti mari saling menghormati untuk menjaga kenyamanan kelas. Kata-kata dirubah. Sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan dan semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Selanjutnya, segitiga restitusi. Ini adalah hal yang harus jenengan lakukan ketika jenengan menghadapi anak dengan melakukan kesalahan. Jangan langsung dijudge dia tidak benar. Ditanya dulu, kenapa kok kamu melakukan kesalahan? Kenapa Septi kok kamu tadi sampai memukul meja ketika sedang marah dengan Sita? Ditanyakan dulu, stabil identitas. Oh iya, wajar kamu marah. Ternyata Mas Sita nyolek punyamu, makanya kamu marah sampai mukul meja. Oh ya oke, nggak apa-apa. Kemudian tindakannya tadi divalidasi, ya nggak apa-apa. Mungkin tindakan kamu tadi benar. Pun kalau kondisinya di kondisi kamu akan melakukan hal sama. Tapi tidak boleh diulangi. Ada hal yang lebih baik kamu lakukan, contohnya lebih sabar. Kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar dengan kamu menggebrak meja tadi? Misalnya, oh saya melanggar keamanan Bu, misalnya. Berarti dia harus tahu konsekuensinya apa. Berarti saya harus minta maaf ke teman. Saya harus lebih sabar ketika menghadapi teman yang tidak baik. Anak-anak diajarkan seperti itu, nanti lama-lama anak akan bisa untuk lebih cool down atau lebih pelan ketika memberitahu. Selanjutnya, ini adalah contoh-contoh dari terdapat segitiga restitusi yang saya lakukan ketika anak tidak terlambat, sering terlambat. Dan selanjutnya, untuk yang satunya, untuk yang temannya marah tadi, ini sudah saya terapkan untuk segitiga restitusinya ke anak-anak. Selanjutnya, kesimpulan apa? Saya minta satu orang saja memberikan kesimpulan dari materi yang Bapak Ibu terima hari ini. Silakan. Itu saja. Karena semangat Bu, atas suwun atas waktunya.
Jadi kesimpulan yang kita dapat pada pembelajaran yang diberikan oleh Ibu Endah selaku CGP angkatan 10 ya, bahwa pembelajaran kita itu tidak boleh selalu kita memberikan luka pada mental anak. Jadi sekarang itu kita belajarnya harus selalu pada keamanan, kenyamanan dan kesenangan anak agar mentalnya terjaga. Benar Bu? Seperti itu. Jadi semua pembelajaran kalau mentalnya bagus, otomatis nanti implementasinya dalam pembelajaran anak juga bagus. Tetapi perlu digarisbawahi juga, tidak hanya anak saja yang harus senang, tetapi gurunya juga senang Bu ya. Nah, sekarang kita pikirkan Bu bagaimana menyenangkan gurunya, itu Bu ya. Nanti mungkin ada pembelajaran lagi cara-cara untuk menyenangkan agar guru lebih bagus lagi, lebih nyaman lagi, agar kita nyaman dalam pembelajaran, agar tidak membuat mental anak menjadi lebih tertekan, malah mental kita yang tertekan. Itu Pak ya. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu ya, demikianlah tadi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu rekan sejawat yang sudah hadir dalam acara seminar pendidikan saya mengenai diseminasi budaya positif tentang bagaimana seharusnya menjadi pendidik dan hal-hal apa saja yang ternyata selama ini kita lalai untuk mengetahui hal-hal apa saja fungsi kita, peran kita sebagai pendidik. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.